Oke lur, di depan kita sudah ada kopi, thinner, clear dan hardener gelas takar. Yang mana yang akan dipilih? Kalau saya sih terutama kita ngopi-ngopi dulu. Biar nggak tegang seperti para bocil. Oke, di sini kita akan pakai clear jenis MS dari Nikon 3100 untuk perbandingan rasio 41. Untuk thinner saya pakai di sesuai TDS saja. Oke, dan untuk yang kemarin-kemarin kan saya sudah pernah coba di rasio yang turun dari TDS-nya. Jadi untuk penggunaan thinner kita kurangi. Nah, di sini kita akan pakai sesuai TDS. Dan di sini saya ingin menanggapi channel sebelah Gaby Pen Project dan Coli Airbrush yang kemarin sudah sentil saya masalah kayak bengkel kandang ayam saja kok ngomongnya tinggi-tinggi. Saya nggak jadi masalah mau kalian bilang kandang ayam, kandang bebek, kandang mentok, kandang buaya pun sekalian, saya nggak jadi masalah. Tapi di sini kita akan ngomongin kandang ayam. Saya di sini berusaha menampilkan proses yang selayak mungkin dan seideal mungkin dan tidak mengurangi karakter saya sebagai kandang ayam. Oke? Dan di sini saya nggak bakalan serang balik untuk proses mereka yang mereka sampaikan kemarin. Itu menurut saya masih terlalu kacang goreng cara penyampaiannya, dan menurut saya kayak turun satu tingkatan kalau saya harus melawan mereka, dan biarkan saja mereka itu bermain di dunianya mereka sendiri. Tapi di sini kita ayo sama-sama gimana caranya edukasi ini bisa diterima dengan baik dan jangan sampai salah paham lagi, terutama buat Lek Coli dan Gaby Pen Project dan teman-temannya Kajinde Painting, HM Pen. Setidaknya ayolah, kalau mau nampilin clear itu ya pakai gelas takar, apapun bahannya itu pakai gelas takar. Setidaknya kita bisa bicara akurasi angka di situ ya, bukan main kira-kira ini saya kasih harganya segini, thinner segini, terus gimana kalau kita ngomongin seperti itu. Jadi gini ya, biasanya kalau kita main kira-kira seperti itu akan ada salah satu bahan itu yang kurang. Biasanya hardenernya sudah habis, clearnya masih sisa banyak. Biasanya yang terjadi seperti itu. Oke, di sini untuk mixing rasio sudah selesai, dan jangan lupa usahakan disaring ya sebelum kita masukkan ke pen cupnya. Oke, untuk leli nanti saya kirimkan gelas takarnya. Dan inilah media yang sudah kita siapkan, dan syukur alhamdulillah medianya aman dari godaan-godaan debu sekitar atau kotoran-kotoran yang ada ya. Jadi di sini alhamdulillah banget, media langsung siap kita aplikasikan clear. Dan di sini sudah saya siapkan ya untuk beberapa panel yang kemarin saya bahas. Memang mungkin saya fokuskan di bagian tangki saja, tapi untuk bagian yang lain tetap prosesnya sama. Oke, seperti biasa kita lap dulu untuk medianya semua ya. Kita lap dulu. Di sini ada microfiber, dan di sini untuk pengelapannya ya seperti biasa ya, lap-lap gitu aja. Tapi jangan sampai tangan kita bekas lagi apa ya, megang minyak atau apa, jangan sampai. Usahakan kalau kita mau nge-clear itu cuci tangan dulu pakai sabun. Ya setidaknya sabun colek ya, jangan pakai sampo ya. Kalau sampo itu masih mengandung silikon, nanti bisa mengakibatkan yang enggak jelas lagi untuk trouble-trouble yang ada. Jadi usahakan tangan kita selebih bagus lagi kalau pakai sarung tangan, tapi di sini enggak ada sarung tangan yang ideal. Jadi sini kita cuci tangan, yang penting bersih ya. Oke, setelah kita lap pakai microfiber, di sini untuk menanggulangi lagi kita lap menggunakan tagloop. Guna dari tagloop ini adalah untuk menyerap apabila ada peritilan-peritilan kain dari microfiber atau sisa-sisa debu yang masih menempel, itu bisa diresap oleh si tagloop ini. Oke, kita lakukan pengelapan semuanya, tidak ada yang terkecuali. Oke, setelah kita lap nanti kita langsung saja pengaplikasian untuk clear coat. Dan untuk clear coat ini saya pakai alat Magic Finer Force yang tipe T untuk pola pattern bentuk I ya.
Dan di sini angin langsung saja saya atur di tekanan 1,8 bar. Untuk fan pattern saya buka full, fluid saya buka full. Oke, ngomongin adjuster dari setelan spray gun ini, yang kemarin bilangnya Gaby mending dilas saja, itu pemikiran yang sangat dangkal sekali. Jadi gini ya, saya nggak pernah ngomong itu bahwasanya nggak bisa diputar-putar. Itu bisa diputar-putar, tapi di situ kalau kamu mau dapetin top performnya, jangan salah satu yang diputar, tapi semua diputar. Dari setelan fan pattern terus fluid itu akurasinya harus sama. Jadi kamu dapetin ibaratnya top perform yang diinginkan, atau top perform yang spray gun itu sendiri hasilkan. Bukan berarti saya bilang itu nggak bisa disetel. Itu pemikiran yang sangat dangkal. Jadi kalau mau main ya main semua. Jadi kalau misalnya patternnya ini kita kurangi segini, fluid saya kurangi segini, itu pas ya. Jadi nggak pincang, ibaratnya seperti itu. Dan untuk Lek Coli yang sering ngomongin angin saya kurangi di ukuran berat ini, angin saya kasih segini, itu saya rasa mulai sekarang kita harus pakai pressure guard. Karena apa ya, kalau ngomongin kira-kira seperti itu kayak semacam kita janjian sama temen siang hari, tapi di situ nggak ada keterangan jam. Ketika teman kita tanya siang hari jam berapa, kita toleh nggak tahu. Kenapa? Karena di situ kita main kira-kira. Nah, kalau kita sudah bilang janjian siang hari dan di situ sudah kita tentukan jamnya, misal jam 1, oke, teman kita tahu jam 1. Nah, kalau kita ngomongnya kira-kira ini angin saya kurangi 2 derajat, 3 derajat, 4 derajat. Jadi gini, penonton itu nggak semuanya pakai alat yang kita pakai. Ada yang pakai brand-brand lain, atau ada pakai yang nggak semua penonton itu pakai SATA, intinya kayak itu ya. Jadi usahakan kita pakai pressure guard, setidaknya kita bisa nunjukin angka di situ. Nah, ini angin saya pakai 1,8 bar, 1,8 atau 1,7 ya, intinya ada pembahasan yang pas lah di situ. Oke, seperti itu ya untuk pemahamannya. Jadi saya nggak mau kegagalpahaman ini menjalar kemana-mana. Dan ngomongin kandang ayam, ya memang kita kan kandang ayam, tapi kalau kita punya ibaratnya sudah ngantongin proses dasar yang ibaratnya seperti orang yang sudah punya perfect room atau spray booth, itu sudah menjadi poin untuk kita. Jadi kita nggak pasrah gitu aja ya, kita kandang ayam kok gini-gini aja lah, itu namanya nggak mau maju. Oke, untuk teknik pengaplikasian ini saya sistemnya gini ya. Jadi misalnya saya mulai dari cup samping kanan kiri, langsung lanjut slabber, langsung lanjut ke tangki, nanti kita lanjut lagi ke cup tadi. Jadi dari media awal kita selesaikan ke media tangki terakhir, nanti kita lanjutkan lagi ke media awal tadi. Jadi semacam estafet ya, jadi seperti itu. Dan untuk pemahaman one piece application, setahu saya kalau one piece application itu sekali lewat, jadi dari titik A ke titik B udah selesai. Itu biasanya dipakai untuk teknik-teknik float atau yang ibaratnya sekali lewat lah intinya. Kalau kita mainnya dari titik A kembali ke titik B, kembali lagi ke titik A sesuai kebutuhan layer, itu namanya double code atau tricode, atau yang dibilang ibaratnya bolak-balik lah gitu. Oke, di sini kita tuntaskan sekalian. Kembali lagi ke masalah nozzle. Kemarin saya juga melihat si Gaby menampilkan sebuah ilustrasi tentang layer yang harusnya di situ spray gun dalam keadaan full wide open atau top perform dan dengan kebutuhan angin yang ditentukan oleh spray gun itu sendiri. Tapi di situ saya lihat si Gaby nggak pakai pressure guard. Emang bisa ya nentuin angka tanpa sebuah alat? Kan nggak bisa ya. Emang cukup untuk diputar-putar gitu aja. Seperti radio yang sering Gaby gendong-gendong juga-juga sambil semprot-semprot itu. Masa iya kita kalah sama radio? Radio aja butuh angka untuk mencari channel yang pas. Dan mohon maaf ya Mas Gaby dan Mas Oli, karena sudah dimulai perang ini, jadi saya mau nggak mau harus mengakhiri. Karena apa? Kalau nggak diakhiri ini akan jadi penyakit yang akan menjalar kemana-mana. Jadi gini ya, kalau kita memang mau ngasih edukasi, kasihlah edukasi yang total. Jangan sampai kita misalnya gini, kita dari Surabaya mau perjalanan ke Jakarta,
Sudah sampai Semarang kita kembali lagi ke Jakarta, ke Surabaya lagi. Jadi seakan-akan kita itu pasrah gitu. Yang seperti yang sampean bilang kemarin, kita kan kandang ayam gini gini gini. Iya benar, kita kandang ayam. Cuma kalau kita punya teknik proses dasar yang benar, setidaknya kita sudah ngantongin poin di situ. Suatu saat kita ingin mengembangkan tempat atau bengkel kita yang ke lebih yang layak lagi, itu teknik dasarnya sudah kita kantongi di situ. Maksud saya seperti itu. Kalau kita ngomongnya pasrah gitu aja ya nggak ngerti lah. Pokoknya intinya saya ingin penonton atau pemula di sini dapat mengerti, dapat memahami edukasi ini. Jangan sampai gagal paham ya. Jadi jangan sampai sayang banget gitu loh kalau kita sudah ibaratnya lari jauh, tahu-tahu disuruh kembali lagi, itu percuma banget. Jadi harapannya pokoknya intinya harus mengerti dan harus paham. Kalau nggak paham ya ditanyakan aja nggak apa-apa. Oke, di sini saya ingin kasih tahu lagi Mas Gebi yang kemarin ngomongin masalah layar. Oke ya, setiap alat berbeda-beda untuk tingkat ketebalannya. Dari mulai nozzle 0,8 mili, 1 mili, 1,3 mili, 1,4 mili, sampai 1,8 mili. Itu berbeda-beda tingkat film yang dihasilkan. Kalau ngomongin layar, kayaknya kurang pas kalau kita jadikan tolak ukur. Emang kita punya yang namanya thickness atau yang namanya alat ukur ketebalan? Nggak punya kan? Lebih baik kita ngomongnya gini, kebutuhan nozzle yang ditentukan oleh TDS kaleng. Makanya di setiap kemasan kaleng kongguan itu pasti ada, tidak mungkin tidak ada yang namanya komposisi, pasti ada. Maaf, maksudnya itu kaleng yang kita pakai atau produk yang kita pakai itu pasti ada petunjuk untuk pemakaiannya ya, rasio perbandingannya itu pasti ada. Dan buat Mas Gebi lagi di sini saya ingin kasih tahu juga, kemarin saya juga mendengar beliau Mas Gebi bilang masalah dry coat. Oke, sepemahaman saya, dry coat itu angin direndahkan, jarak dijauhkan, sama mixing rasio kita minimkan untuk thinnernya atau reducernya. Dan yang terpenting adalah alat yang pasti sudah HVLP. HVLP ini HVLP beneran ya, bukan HVLP bencong. Jadi yang notabene low pressure dan keluaran atau output dari air cap-nya itu rendah, baru bisa dibicarakan itu dry coat. Tapi kalau sepemahamannya Mas Gebi, dry coat itu hanya sebatas sawur-sawur, itu masuknya di drop coat, bukan dry coat. Oke, mendingan gini aja, mendingan ngomongin bahasa sendiri aja, nggak usah tinggi-tinggi. Lebih baik, lebih bagus ngomong semprotannya ini dibuat tipis-tipis pertama, terus kedua gimana caranya lah kamu nyampein, karena yang belajar pun juga enak, nggak bingung. Oke, seperti itu ya. Dan satu lagi buat Mas Gebi kemarin yang sudah meraktekin media yang sudah pernah dicat, katanya kalau kita mainnya membabi buta seperti itu bakalan nemuin keriting. Sorry, saya kan di situ sudah bilang bahwasanya ini epoxy correction. Jadi kita nggak tahu media ini sudah pernah dicat atau belum, dan ketebalannya juga kita nggak tahu. Misal pun kalau sudah tebal, itu otomatis kita akan adakan sesi pengerokan. Nah itu masuk di epoxy correction. Kalau misalnya sudah bisa dari media langsung kita naikkan ke epoxy ya nggak apa-apa. Jangan sampai ada timbul pertanyaan, kenapa mas ini clear saya kok ngedrop, ini kok clear saya nggak mau keras, ini kok lama-lama kok mengkerut. Nah di situ mungkin bisa jadi media sudah ketebelan, nggak dikerok, dan di situ main hantam saja. Oke, itu pemahamannya ya. Jadi epoxy correction sampai di situ. Nah di videonya Mas Gebi juga ngomong keriting. Nah di situ kan saya sudah bilang bahwasanya kalau kita pemilihan nozzle-nya itu benar, kita nggak bakal ngerubah mixing rasio daripada epoxy yang ada, karena mixing rasio epoxy itu dia nggak butuh banyak thinner ya. Tapi kalau kita pakai nozzle yang kecil, otomatis kita akan menurunkan viskositas, menjadikan cairan itu lebih encer. Nah ketika cairan itu encer pasti banyak mengandung thinner. Apabila kita semprotkan ke media yang sudah pernah dicat, otomatis akan mengakibatkan keriting.
Oke, untuk pengakliran sudah selesai dan di sini saatnya kita clear code correction. Nah, apa itu clear code correction? Di sinilah kita akan ketemu. Ini media sudah saya keringkan selama 3 hari. Kenapa lama betul? Ya, karena saya bukan tukang sulap ya, yang after spray gitu kita tampilkan medianya mengkilat-mengkilat masih basah. Kan di sini kita akan koreksi bareng-bareng karena di 3 hari itu biasanya tekstur clear sudah mulai muncul semua. Ada kotoran atau enggak itu kan tergantung tempatnya lagi, atau ya yang namanya kandang ayam ya pasti ada kotoran lah ya. Oke, di sini kita kembali kalau untuk masalah ini mau flat atau ada jerukannya atau ada tekstur pabrikannya, itu kembali ke pasar masing-masing. Nah, ketika kalau customer pengennya minta seperti tekstur pabrikan ya, kita mungkin nggak terlalu capek, paling cukup melakukan poles dan membersihkan apabila ada kotoran. Nah, tapi kalau pasar kita pengennya yang flat-flat, yang lurus kencling, biasanya itu anak-anak zaman sekarang pengennya yang flat, ya bisa kita lakukan yang namanya flow coat, kan aman aja itu. Jadi jangan terpatok, aku ngeklirnya kok langsung gini gini gini. Jangan panik dulu, coba kita kan masih ada sesi flow time kayak gitu. Jangan panik dulu, kita tinggalkan dulu sampai benar-benar kering, baru kita koreksi. Nanti kita ketemunya di mana, mau dipoles atau mau di flow coat, tergantung pasar masing-masing. Seperti itu ya untuk pemahamannya ya. Ini untuk masalah clear correction, seberapa layak media kita kasihkan ke customer. Seperti itu. Oke, untuk Leli dan Mas Gebi, mohon maaf karena saya sudah memberikan pemahaman yang mungkin yang sampean kasih penjelasan di video-video kemarin itu kayaknya bikin bingung penonton. Jadi di sini saya tegaskan lagi. Oke, untuk Leli nanti saya akan kirimkan gelas takar supaya Leli enak dalam pembicaraan biar tidak main kira-kira. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.